Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan sahabat semua dilancarkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan ditempatkan di surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. 9 hewan yang masuk surga menurut Islam. Surga adalah balasan bagi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhannya. Selain dihuni oleh manusia, ternyata terdapat hewan yang masuk surga karena beberapa alasan. Dari sekian banyak spesies hewan yang ada di bumi, berikut adalah 9 hewan yang masuk surga sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tafsirul Asam min Tafsir Ruhil Bayan. 1. Anak sapi yang dihidangkan Nabi Ibrahim. Hewan pertama yang diizinkan untuk masuk ke dalam surga adalah anak sapi. Anak sapi tersebut dihidangkan oleh Nabi Ibrahim untuk memuliakan 3 orang tamu yang datang saat istri Nabi Ibrahim kesulitan untuk memiliki keturunan. Makanan tersebut ternyata tidak disentuh karena ketiga musafir tersebut datang hanya untuk memberikan kabar gembira perihal kelahiran Ishak. 2. Sapi dalam kisah Nabi Musa. Untuk mengungkap kematian seorang fulan yang termasyhur, Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sapi dengan ciri-ciri tertentu. Setelah berhasil ditemukan, daging dari sapi tersebut ditepuk untuk membangkitkan jenazah, dan sang fulan pun mengungkapkan bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. 3. Unta betina dalam kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh ditantang kaum penyembah berhala untuk memunculkan seekor unta betina dari batu untuk membuktikan bahwa dia tidak gila. Setelah meminta mukjizat kepada Allah, muncul seekor unta betina hamil keesokan harinya yang kemudian menjadi simbol kasih sayang. Sayangnya, terdapat beberapa orang yang ingkar dan membunuh unta betina tersebut beserta anaknya. 4. Anjing Ashabul Kahfi. Kisah ini menceritakan 7 orang pemuda yang mengasingkan diri di sebuah gua karena dikejar oleh raja zalim yang membunuh rakyat karena menyembah Allah. Atas seizin Allah, semua pemuda beserta 1 anjing yang menemani mereka ditidurkan selama kurang lebih 300 tahun, melewati masa kepemimpinan Raja Zalim dan bangun di masa dengan pemimpin yang adil. 5. Kambing dalam kisah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail, oleh Allah. Karena keikhlasan Nabi Ibrahim dan anaknya, Allah mengubah anak tersebut menjadi kambing yang gemuk dan malaikat menyelamatkan Ismail dari penyembelihannya. Peristiwa inilah yang menjadi dasar dari hari raya Idul Adha atau Aidul Kurban, perintah untuk berkurban. 6. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Hewan ini adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus selama 40 hari. Saat berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terus meminta ampunan dan bertasbih kepada Allah. Allah pun mendengarkan doa tersebut dan memerintahkan ikan paus untuk mendamparkannya ke pantai. 7. Semut dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki mukjizat yang sangat unik, yakni dapat berbicara dengan binatang. Saat sedang dalam sebuah perjalanan, Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah yang penuh dengan sarang semut. Karena takut terinjak, Nabi Sulaiman menyerukan kepada para semut agar segera masuk ke dalam sarang.
Para pasukan pun berhenti sejenak tanpa mengetahui mengapa mereka harus menghentikan perjalanan. Lapang burung hudhud pengirim pesan. Nabi Sulaiman mengirimkan burung hudhud untuk mengundang Ratu Balqis dari kerajaan Saba yang menyembah matahari. Atas bantuan burung tersebut, Nabi Sulaiman pun berhasil membuat Ratu Balqis beriman hanya kepada Allah dan pada akhirnya menikahinya. 9. Keledai Nabi Uzair. Kisah mengenai keledai milik Nabi Uzair, Nabi yang diutus untuk Bani Israel, dapat ditemukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Bismillahirrahmanirrahim. Khawiyatun ala urusiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata amin fandur ila ta'amika wa sarabika lam yatashanna wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnasi wandur ila al'idami kaifa nunshisuha thumma naksuha lahman falamma tabayyana lah qala a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang salah datangnya dari hamba yang bodoh, semoga memperoleh ampunannya. Kalau yang benar semata-mata hanya darinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.